Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desi Andika, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Suro, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Pada pemaparan kali ini saya membahas tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Abdul Halim dan pengajar praktik adalah Bapak Saharudin Syah. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada kegiatan ini yaitu yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua persiapan materi, dan ketiga mengadakan diseminasi di SMA Negeri 1 Suro tentang budaya positif. Yang keempat pembuatan keyakinan kelas bersama siswa kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 1 Suro. Dan yang kelima mengadakan evaluasi. Latar belakang. Kenyamanan di dalam kelas adalah salah satu hal yang sangat penting untuk terwujudnya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Menyenangkan bagi murid akan terwujudnya peningkatan dalam hasil belajar di kelas, hingga mampu melahirkan hasil belajar yang maksimal. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Budaya positif sangatlah membantu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Konsep-konsep yang ada di dalam budaya positif sangat berpihak pada murid dan memberikan win-win solution terhadap permasalahan yang terjadi melalui segitiga restitusi. Namun, belum semua anggota sekolah, terutama guru, memahami tentang budaya positif. Oleh karena itu, perlu diadakan seminar atau diseminasi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Suro ini. Tujuan aksi nyata yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur, yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Dan yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Sebelum saya melakukan diseminasi di SMA Negeri 1 Suro, saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah Dr. Randu Samsuardi.
Selanjutnya, saya melakukan kegiatan diseminasi di SMA Negeri 1 Suro mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Saya mengadakan diseminasi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Suro ini bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru di SMA Negeri 1 Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Suro ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Suro, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Suro, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Suro ini beserta staf pegawai tata usaha SMA Negeri 1 Suro. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi ataupun diseminasi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Suro ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti akan bermanfaat untuk kita semua dan untuk kedepannya nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan ya Bapak Ibu di sekolah kita yang kita cintai ini. Nah Bapak Ibu semuanya, apa itu budaya positif? Hari ini kita akan mempelajari tentang budaya positif dan apakah di sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif tersebut ya Bapak Ibu. Kita lihat, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa tersebut. Jadi sebenarnya hal ini tidak baik ya Bapak Ibu kita lakukan di sekolah kita dengan memberikan hukuman ataupun penghargaan terhadap siswa tersebut. Jadi nanti kita pelajari tentang budaya positif yang baik untuk kita terapkan di sekolah kita ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari dari budaya positif itu adalah disiplin positif. Lalu selanjutnya nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan diharapkan ini semua tentang budaya positif ini, jika kita sudah memahami dari seluruh bagian-bagian ini, mudah-mudahan sekolah kita akan menjadi lebih baik ke depannya nanti, dan kita juga sebagai guru bisa berpihak kepada murid, lebih berpihak kepada murid, lebih istilahnya kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai gurunya adalah menghamba kepada murid, begitu ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di hati Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi kita selama ini mungkin salah ya Bapak Ibu,
di dalam memberi sanksi kepada siswa itu dengan hukuman. Seharusnya itu tidak kita lakukan lagi ketika kita sudah mengetahui tentang disiplin positif tersebut. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum sifatnya. Jadi di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ada pendapat oleh seorang Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dia membuat satu pendapat tentang perilaku manusia. Selanjutnya dengan mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini juga ada pendapat dari Diana Gosen pada tahun 1998. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan di sebuah institusi ataupun organisasi. Jadi di sekolah kita ini kita juga harus mengikuti sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada beberapa dimensi ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harapkan siswa-siswi kita itu ya harus beriman dan bertakwa, paling tidaknya di dalam kelas membaca doa di awal dan di akhir pembelajaran, lalu mengerjakan sholat yang beragama Islam, beribadah, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya berakhlak mulia. Jadi ini berhubungan dengan karakter siswanya. Kita sebagai guru harus bisa membuat ataupun membuat karakter siswa itu dengan pembiasaan. Misalnya dengan melakukan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi dengan pembiasaan siswa-siswi kita bisa merubah karakternya menjadi lebih baik lagi, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya berkebinekaan global. Jadi kita ini kan di Indonesia ini berbeda-beda suku, bahasa, begitu. Jadi kita harus bertoleransi juga. Selanjutnya ada dimensi gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Dan ini adalah contoh-contoh nilai kebajikannya. Selanjutnya, Ibu Primary Years Program juga membuat beberapa dimensi untuk nilai-nilai kebajikan tersebut, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita masuk materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Di sini hukuman adalah konsekuensi yang diberikan secara langsung kepada seseorang dengan tujuan untuk menurunkan frekuensi yang kurang diinginkan pada diri seseorang. Selanjutnya, konsekuensi adalah akibat atau hasil atau pengaruh dari suatu perbuatan. Restitusi adalah pemberian ganti rugi karena membuat satu kesalahan. Nah, berikut adalah tabel tentang perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, di tabel ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini juga kita bisa lihat terhadap peserta didik kita atau siswa-siswa kita ya. Dan seharusnya semua
kedisiplinan yang kita lakukan itu harus dengan restitusi sebenarnya Bapak Ibu. Di sini misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Lalu kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapat ganti. Selanjutnya kalau di hukuman murid atau anak akan tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya di hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Di konsekuensi murid atau anak penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau di restitusi masalah terpecahkan. Selanjutnya hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di hukuman peraturannya adalah kamu harus. Di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Di restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Selanjutnya di hukuman murid atau anak membenci peraturan. Di konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Di restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita bisa lihat di sini ya Bapak Ibu, kalau kita membuat hukuman atau memilih hukuman untuk memberikan sanksi kepada siswa, berarti kita lebih ke menerapkan kedisiplinan yang negatif ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita masuk ke konsekuensi itu netral, jadi kita itu bisa masih dimasukkan ke dalam disiplin yang baik. Lalu kalau restitusi ini sudah masuk ke kedisiplinan positif, berarti yang kita pilih seharusnya adalah restitusi. Nanti kita akan pelajari tentang segitiga restitusi juga ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi kan kita sudah tahu membedakan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya kita tadi memilih restitusi sebagai pilihan untuk menghadapi atau mendisiplinkan siswa yang bermasalah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, restitusi itu ada 3 bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat Gosen pada tahun 2004. Segitiga restitusi itu adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya tadi di segitiga restitusi itu ada dibagi 3 bagian. Saya ulang kembali. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, Bapak Ibu, memvalidasi tindakan yang salah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di bagian yang pertama ini Bapak Ibu, untuk
segitiga restitusi bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, untuk bagian yang pertama ini, ketika kita memanggil anak, misalnya kita memanggil anak yang bermasalah, lalu kita mewawancarainya, kita bisa memilih kata-kata yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari. Jadi di segitiga restitusi yang pertama itu, kata-kata yang seperti ini bisa kita ambil untuk melakukan wawancara terhadap anak yang bermasalah tersebut ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, di dalam segitiga restitusi itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, di dalam bagian dari segitiga restitusi memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa memilih kata-kata yang seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya di dalam wawancara terhadap anak tersebut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kata-kata ini bisa kita pilih atau kita ambil dalam wawancara di bagian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya di dalam segitiga restitusi yang terakhir atau yang ketiga Bapak Ibu, kita menanyakan keyakinan terhadap anak tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, pertanyaan atau kata-kata di bawah ini bisa kita ambil untuk yang ketiga, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itu bisa kita ambil ya Bapak Ibu. Nah, dari ketiga bagian ini sudah bisa kita lakukan kepada siswa yang bermasalah, dan mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini siswa akan menjadi lebih baik ke depannya dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang bagian dari materi yang baik Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas ya. Ini adalah bagian dari budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Di dalam keyakinan kelas itu adalah bagian dari budaya positif.
kita perhatikan ada lingkaran di depan ini. Di dalam budaya positif itu ada lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Selanjutnya ada keyakinan kelas, dan di dalam keyakinan kelas ada peraturan kelas. Nah, kita akan bahas tentang keyakinan kelas ini. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Jadi di sini berbeda ya Bapak Ibu dari keyakinan dan peraturan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Nah, keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di dalam kelas untuk membuat satu keyakinan kelas di dalam kelas tersebut, kita bisa membuat kesepakatan dengan siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Misalnya, peraturan-peraturan apa? Seperti tabel yang kita lihat di depan ini ya Bapak Ibu. Misalnya, kembalikan barang ke tempatnya. Jadi itu ada nilai kebajikan, tanggung jawab, begitu. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan komitmen. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Keselamatan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Di sini nilai kebajikannya adalah kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, peraturannya misalnya bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu atau beberapa contoh yang bisa kita pakai untuk membuat peraturan pembentukan keyakinan kelas di dalam kelas kita nanti. Ini juga contoh-contohnya, misalnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Nah Bapak Ibu, kita selanjutnya masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Ini masih dari bagian budaya positif ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging, yaitu kasih sayang. Yang ketiga, power ataupun penguasaan. Yang keempat, freedom atau kebebasan. Dan yang kelima adalah fun atau kesenangan. Kebutuhan yang pertama itu bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kita memerlukan kesehatan, rumah, makanan, atau yang lebih kita kenal dengan sandang, pangan, dan papan, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kekuasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, meliputi self-esteem, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, selanjutnya lagi kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Di sini Bapak Ibu, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya yang terakhir dalam 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Kita semua di sini butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalnya dengan bermain, tertawa. Anak-anak juga membutuhkan kebutuhan kesenangan yang tinggi. Biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat itu. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke materi. Sebentar ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Di sini guru itu ada ditempatkan dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, selanjutnya pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awasi. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tapi sebenarnya ini adalah cara yang salah. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, di bagian-bagian ini ada 5 posisi tadi. Ada posisi sebagai penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, posisi manajer ini Bapak Ibu adalah posisi yang paling baik yang kita bisa ambil atau kita bisa terapkan kepada siswa. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi pada permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer. Baik dirinya sendiri di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari pemaparan-pemaparan yang saya sampaikan tadi tentang budaya positif yang akan mudah-mudahan kita laksanakan di sekolah kita ini, Bapak Ibu ada pertanyaan atau memberikan masukan di dalam materi hari ini? Ya, silakan kepada Bapak Ibu ya untuk memberikan pertanyaannya atau masukan yang ada. Biar aja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Astu Kanastaka. Saya dari jurusan biologi. Ingin bertanya kepada Ibu, yaitu mengapa saya ulang ya. Pertanyaannya yaitu mengapa restitusi itu baik kita terapkan kepada siswa di sekolah, bagaimana caranya? Terima kasih. Action. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Bu Desi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Albar, salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Subang. Pertanyaan saya, Bu Desi, ini apakah di sekolah kita sudah diterapkan atau tercipta budaya positif? Itu aja Bu Desi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Astu dan Pak Albar untuk memberikan pertanyaan dalam materi yang saya sampaikan ini. Saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Albar dulu ya, terlebih dahulu. Apakah di sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif? Sebenarnya kan Bapak Ibu, budaya positif sudah kita laksanakan di sekolah kita ini, tetapi belum bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dan kalau kita lihat dari konsep inti budaya positif, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, lalu keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, belum kita pakai sebagian di dalam menghadapi siswa-siswi yang ada di sekolah kita ini ya Bapak Ibu. Misalnya di dalam membuat peraturan-peraturan, mungkin kita di kelas hanya memberikan teguran-teguran ataupun aturan-aturan yang kita hanya menciptakannya sendiri begitu. Bukan kita menanyakan kepada siswanya peraturan apa yang memang kita harus buat dengan keyakinan kelas yang ada di dalam kelas kita, agar bagaimana siswa itu di dalam kelas bertanggung jawab, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya misalnya ada siswa kita ini yang bermasalah begitu Bapak Ibu. Kita menghadapinya mungkin dengan panggil lalu memberikan hukuman atau sanksi seperti itu. Padahal ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yang harus kita lakukan seperti itu. Bagaimana kita itu membuat siswa itu nyaman dengan permasalahan yang dilakukannya dan memberikan solusi, langsung memberikan solusi seperti yang apa mereka harapkan, bukan yang kita harapkan atau guru harapkan, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya budaya positif itu sudah banyak kita lakukan di sekolah kita ini, tetapi masih belum maksimal seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan kita sudah tahu apa-apa saja dari konsep inti budaya positif ini, untuk membuat budaya positif di SMA Negeri 1 Suro ini, saya yakin pasti akan bisa menjadi lebih baik ke depannya nanti. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan Ibu Astu, mengapa restitusi itu baik kita terapkan kepada siswa di sekolah kita? Nah, mengapa restitusi itu baik? Kenapa tidak kita berikan hukuman saja kepada siswa yang bermasalah? Misalnya ada siswa yang terlambat, kita kasih hukuman saja, misalnya sapu lapangan atau kutip sampah atau bersihin WC gitu. Itu kan hukuman ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu salah yang kita lakukan selama ini gitu. Jadi sebaiknya itu dengan kita sudah tahu budaya positif itu seperti apa, kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah,
Bagaimana caranya? Tadi sudah saya paparkan sebelumnya. Segitiga restitusi itu memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan dengan melakukan segitiga restitusi itu, siswanya lebih nyaman gitu dengan permasalahan yang ada dan memiliki solusi dari permasalahannya tersebut. Nah, mengapa restitusi itu baik diterapkan di sekolah kita? Kita lihat, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi bukan untuk merusak hubungan seperti itu, misalnya hubungan antara guru dengan siswanya yang bermasalah tersebut. Lalu restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Mungkin selama ini kita banyak memaksa siswa ya Bapak Ibu ya, dengan misalnya tidak mengerjakan tugas, kita paksa harus selesai tugasnya dalam waktu 1 jam atau gitu kan, atau besok kan siap harus dikumpulkan begitu. Tapi itu sebenarnya salah paksaan yang kita lakukan. Kita harus memberikan tawaran sesuai dengan restitusi tersebut. Selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi adalah cara yang paling baik Bapak Ibu, karena fokus pada karakter siswanya, bukan tindakannya, tetapi kita akan merubah karakter siswanya menjadi lebih baik lagi. Dan nanti di akhirnya kita akan mendapatkan solusi. Solusi itu bukan dari kita, tetapi solusi itu langsung kita minta dari siswa yang bermasalah tersebut. Jadi akhirnya kan permasalahan itu selesai dengan baik seperti itu. Jadi yang terakhir itu misalnya apalagi manfaatnya atau ciri-cirinya itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi tidak ada nanti hukuman ataupun paksaan di dalam permasalahannya, tetapi sudah ada jalan keluar yang kita dapatkan. Begitu ya Ibu Astu ya? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nanti jika ada kritik ataupun saran atau pertanyaan yang mengganjal di dalam hati, mudah-mudahan bisa kita saling berkolaborasi lagi ya Bapak Ibu untuk nanti ke depannya kita menciptakan ataupun menerapkan budaya positif ini di sekolah kita ini. Semoga dengan pemaparan saya pada hari ini nanti bisa kita terapkan untuk kebaikan siswa-siswi kita di sekolah SMA Negeri 1 Suro ini. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan untuk sekolah SMA Negeri 1 Suro yang kita cintai ini. Demikian saja ya Bapak Ibu untuk pemaparan saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat yang telah mengikuti diseminasi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suemi SPD, guru SMA Negeri 1 Suro. Saya rekan sejawat dari Bu Desi Andika SPD, CGP Angkatan 10. Terima kasih Bu Desi Andika sudah memberikan sosialisasi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Suro. Semoga dapat menjadi pengetahuan dan motivasi bagi kami dan dapat diterapkan di SMA Negeri 1 Suro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmidar, guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Suro, Kecamatan Siompin, Kabupaten Aceh Singkil. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Desi, calon angkatan guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Aceh Singkil.
Di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Desi yang telah memberikan sosialisasi kepada kami guru-guru SMA Negeri 1 Suro tentang penerapan budaya positif. Bagaimana nilai-nilai kebajikan tersebut, teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang telah dipaparkan dengan sangat baik oleh Bu Desi. Semoga hal tersebut menjadi semangat kami, menjadi motivasi kami dalam melaksanakan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Sekali lagi terima kasih Bu Desi, ilmunya sangat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustriani Harahap, guru SMA Negeri 1 Suro, rekan kerja dari Ibu Desi Andika, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih Ibu Desi telah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada kami tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Suro. Semoga apa yang Ibu berikan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi kami sehingga kami dapat menerapkannya di SMA Negeri 1 Suro. Terima kasih Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mesar SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Suro. Terima kasih Ibu Desi yang telah mengadakan sosialisasi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Suro. Semoga dengan adanya sosialisasi budaya positif ini menambah pengetahuan dan dapat kita laksanakan di sekolah ini. Terima kasih. Sukses terus Bu Desi. Semoga lancar pendidikan CGP-nya sampai selesai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radijah, guru SMA Negeri 1 Suro, jurusan bimbingan dan konseling, yang merupakan rekan sejawat dari Ibu Desi Andika. Terima kasih Ibu Desi Andika yang telah mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita SMA Negeri 1 Suro. Semoga dengan pemaparan Ibu tadi bisa menjadi motivasi bagi kami untuk melaksanakan budaya positif tersebut di lingkungan SMA Negeri 1 Suro. Sukses selalu Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kegiatan untuk membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Suro kelas 11 IPS 1. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan keyakinan kelas. Mari kita berdoa. Doa kali ini dipimpin oleh Teguh. Silakan Teguh. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Teguh. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dalam kegiatan kita ya. Amin. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas di kelas kita, Ibu sedikit menjelaskan. Kamu perhatikan ke depan. Di dalam sekolah ini atau di dalam kelas kita butuh budaya positif namanya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Maksudnya ini kamu ya siswa, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu salah satunya adalah membuat keyakinan kelas di kelas kita. Gunanya untuk apa? Keyakinan kelas itu
keyakinan kelas itu kan adalah peraturan-peraturan yang akan kita taati di dalam kelas. Jadi ketika kamu sudah melaksanakan keyakinan kelas ini, berarti kamu adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi kami misalnya kan kalau kamu itu membuat kesalahan, kamu lihat lagi, oh peraturan kelas kita seperti ini, nggak boleh seperti ini. Jadi ada tanggung jawab dalam diri kamu untuk melakukan ataupun bertanggung jawab dalam kelas kamu tersebut, gitu ya. Paham ya? Nah, selanjutnya ini ada kertas yang Ibu bagikan. Kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira peraturan-peraturan apa saja di dalam kelas yang harus kita taati dan akan kamu tuliskan di dalam kertas ini. Misal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti itu kan salah satu peraturan kelasnya. Selanjutnya misalnya lagi, tidak boleh permisi kecuali sudah terlalu kebelet misalnya gitu kan, atau di dalam kelas itu nggak boleh uang masuk. Lalu misalnya lagi contohnya apa lagi kira-kira ya? Tidak boleh bully ataupun ngejek ya, menghina teman. Apa lagi? Kira-kira? Ezekiel, apa lagi kira-kira contohnya? Di dalam kelas ini kita nggak boleh ngapain gitu. Nanti supaya itu adalah tanggung jawab kita untuk peraturan kelas ini. Apa lagi? Tidak boleh merokok di kelas. Keren ya, nggak boleh merokok. Seharusnya itu nggak di kelas aja ya, di sekolah, di rumah, di mana-mana nggak boleh merokok. Apalagi kira-kira, maksudnya yang ringan-ringan aja, yang masalahnya itu memang masalah sepele, tapi itu adalah tanggung jawab kita di kelas ini. Iya, tidak boleh mencuri pulpen, tidak boleh menarik catatan kawan kecuali memang sudah diizinkan, gitu ya. Sudah? Nah, ini ada kertasnya yang saya bagikan. Nanti kamu tulis, nanti kita akan tempelkan di depan ya. Iya, Bu. Iya. Sebarkan kepada teman ya. Oke, sudah selesai semuanya. Kertasnya, sekarang kita akan tempelkan kertasnya di tempat yang sudah kita sediakan ini ya. Coba boleh dari Rido, silakan tempel di sini. Nanti kita akan menyimpulkan kira-kira peraturan atau keyakinan kelas apa saja yang ada di kelas kita ini yang harus kita taati. Ya. Nanti kalau enggak selanjutnya ya cepat. Kalau lemnya enggak kuat tambahin lagi. Susah. Udah berapa? Boleh lebih dari satu? Boleh. Itu lemnya, ambil basit kasih dia. Lanjut, udah nih, selamat lagi. Ayo dari Ayu. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan keyakinan kelas yang sudah kita tulis satu persatu tadi. Sekarang coba dibacakan oleh Yana. Nomor 1 apa? Jangan ribut di dalam kelas. Iya, tidak boleh ribut di dalam kelas. Selanjutnya yang kedua Yana? Tidak boleh makan di kelas. Iya, tidak boleh makan di kelas. Yang ketiga Yana? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Ya, selanjutnya Tidak boleh terlambat. tidak
boleh terlambat. Lagi, dilarang bermain bola di kelas. bermain bola. Bermain bola itu seharusnya di Lapangan. Bermain bola di kelas. Selanjutnya, Dilarang melawan guru. tidak boleh ya. Tidak boleh melawan guru. Selanjutnya, Mengerjakan PR. ada lagi. Tidak boleh ribut di dalam kelas saat guru sedang menjelaskan. Ribut tadi sudah ada ini ya, nomor 1 ya. Iya, Bu. Ya, lanjut. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah belum ada. Belum. Ya, Bu. Tidak boleh apalagi di laci ya. Aku kadang buang-buang sampah itu di laci, Bu ya. Ada lagi? Mendengarkan guru saat menjelaskan mata pelajaran. Dan guru menjelaskan pelajaran. Selanjutnya, Tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. ya harus mengerjakan PR ini ya, sama ya. Ya, Bu. Lanjut. Saling membantu sama lain. Membantu dalam hal apa ini? Saling membantu sama Nanti lain. kerjain PR saling membantu. Punya TP. Setelah membuat keyakinan kelas di kelas 11 IPS 1, berikut adalah testimoni dari beberapa siswa kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Suro. Nama saya Teguh Kirambroto, kelas 11 IPS 1. Keyakinan kelas penting karena menciptakan rasa tanggung jawab di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana dari kelas 11 IPS 1. Keyakinan kelas penting karena menciptakan rasa saling bekerja sama di dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Sarmi Andrina Manik, kelas 11 IPS 1. Keyakinan kelas penting karena menciptakan rasa saling menghargai di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Saputra dari kelas 11 IPS 1. Keyakinan kelas sangat penting karena saling bertanggung jawab dalam melaksanakan peraturan di dalam kelas. Demikian aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Suro. Budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang seimbang sehingga akan tercipta budaya positif. Dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mereka akan terpacu untuk semangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Jika budaya positif di sekolah bisa diterapkan melalui pembiasaan untuk para murid, maka akan tercipta lingkungan belajar yang positif, sehingga akan membuat murid bisa berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Dengan pembiasaan yang konsisten kepada murid akan membentuk karakter positif di dalam diri anak yang perlu dikembangkan secara maksimal juga. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud
khususnya di sekolah saya SMA Negeri 1 Suro, karena sekolah sebagai tempat menyemai benih-benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Suro, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Suro, beserta staf pegawai tata usaha SMA Negeri 1 Suro, dan tak lupa pula kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Suro yang telah membantu dan memberikan dukungan serta motivasi terhadap saya dalam melakukan kegiatan di sekolah, khususnya dalam kegiatan penerapan budaya positif dan membuat keyakinan kelas di SMA Negeri 1 Suro ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.